عند الوقت بالتسبيح قد فاض الندى سبحان
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد عمرك ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع برزت شمس الهدى فبدا قطع السر مكحولا ومختولا بين للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود توقد السماوات أدامت والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الحمد اسما وبه طه تفرد فلنا العز بطه ولنا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كيف جمعنا جميعا بالجنان نتخلى بقدر المختار أحمد خاتم الرسل الممجد وبه آمن المواهب وارض عنا بمحمد وانصر الحق وأهلا بالصفا والأنس نسعى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رايتي حبيبي يا الله في جميع الأرض نشهد يا الله رب فاضل وغفور يا الله في صالح الحق يجحد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وقتي من عمره بحسن يا الله ويقين حين ينفع يا الله ربي يا ربي وسلم يا الله على النبي وآله بلا عدل يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموافاة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, sesepuh ini sepuh, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, serta hajat-hajat keluarga kita, hajat kerabat kita, hajatnya tetangga kita, hajatnya semua sahabat kita, hajatnya seluruh orang muslim dimanapun berada, khususnya hajat kami yang alhamdulillah mengadakan tasyakuran untuk akikah daripada putri kami yang bernama Asia. Mudah-mudahan menjadi anak yang alimah, yang hafizah, yang salihah, yang muslihah, yang barrah lil walidain, ahlillah wa rasulih, insyaallah afiyah fil lahir wal batin, khususnya dan umumnya untuk putra putri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-128, masih di pertengahan hadisnya. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Kana yakrahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka an-nauma, tidur, qablaha, sebelum mengerjakan salat isya, wal haditha, dan Kanjeng Nabi pula tidak suka al haditha, berbicara, ngobrol, berbincang, ba'da, setelah sholat isya. Nah, ya. Jadi hadis ini sebelum kita lanjutkan, hukumnya tidur sebelum isya itu makruh. Makruh artinya tidak apa-apa, ya, kalau dilakukan tidak menimbulkan dosa. Tapi kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Ini hukumnya makruh, ya. Walaupun itu makruh, cuma seyogyanya tidak diamalkan, karena setiap sesuatu yang mengandung kemakruhan itu pasti tidak menimbulkan hasil baik untuk diri manusia, justru tambah mengurangi derajat dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh saja kalau bisa kita hindari, apalagi yang haram. Walaupun hukumnya tidak dosa, tapi menghilangkan fadilah dan ganjaran yang saat itu kalau seseorang bisa mengkondisikan, maka derajatnya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj dan para habaib-habaib yang lainnya, itu di antara manakib beliau. Manakib itu adalah apa istilahnya, sejarah kehidupan beliau. Nah, beliau mengatakan, selama hidupku aku kelihatannya tidak pernah melakukan makruh dan tidak ada keinginan untuk melakukan makruh. Melakukan makruh aja, ingin makruh aja enggak, dalam hatinya ingin makruh saja enggak, apalagi sampai melakukan makruh. Berarti otomatis melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini merupakan salah satu derajat dan kedudukan yang perlu dibanggakan, yang ada kaitannya tentang agama, ada kaitannya tentang pahala.
Kalau orang bisa membuat pesawat, manuk miber. Orang bisa membuat pesawat, manuk tiap hari nopo miber, ono saingane. Kalau ada orang bisa seandainya berjalan di atas laut, itu ikan tambah nyelam di laut, ada saingannya. Orang bisa ngilang, syaitan tiap hari ngilang. Tapi seperti ini kemuliaan jarang didapatkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin. Ya, maka walaupun tidak apa-apa, tapi jangan biasakan. Karena setiap kemekruhan yang diistiqomahkan, itu efeknya orang itu akan merendahkan, akan membiasakan, sehingga nanti akan terjerumus pada sesuatu yang lebih besar, yaitu berani meninggalkan sunnah. Kalau orang sudah dengan sunnah diabaikan, jamaah ndak, sholat rawatib ndak, apa-apa ndak, lama-kelamaan dia akan membiasakan terjerumus pada perkara yang haram. Kalau perkara yang haram sudah dibiasakan, nanti akan efek di atasnya lagi perkara yang wajib ditinggalkan. Kalau sudah wajib ditinggalkan, siap-siap imannya dicopot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya kenapa kok Kanjeng Nabi niku yakroh, kok ndak suka? Karena akibat daripada tidur bisa menyebabkan orang itu lupa dengan sholat, sehingga meninggalkan sholat. Atau kalau enggak, dia mengakhirkan daripada sholatnya. Ya. Dan hati-hati jangan sampai seseorang itu sampai meninggalkan sholat. Dalam suatu hadis, yang menjadi penengah antara Islam dan kufur itu sholat. Bahkan Imam Ahmad pendapatnya, orang meninggalkan sholat kafir. Berani meninggalkan sholat, hukumnya menurut pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i kan diperinci. Kalau dia meninggalkan sholat karena ingkar, ya, maka dianjurkan untuk bertobat. Kalau dengan tobat nggak mau, tetap ingkar, nggak mau mengqadai walaupun qadha, maka hakim boleh memenggal kepalanya. Dan matinya dalam kondisi kafir, tidak perlu dimandikan, nggak perlu diulesi, dilempar gitu aja, dan tidak boleh dikubur di mana kuburannya kaum muslimin. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, yakin, iman, tahu itu rukun Islam, cuma aras-arasan. Sholat ngambil 5 menit aras-arasan, delok film sampai 5 jam, oke. Nongkrong berjam-jam nggak terasa sholat, 5 menit 10 menit, dia malas, maka hukumnya tetap diperintah untuk tobat. Kalau nggak mau tobat, tetap hukumnya dipenggal kepala, tapi matinya tetap dalam kondisi Islam dan dikubur di dalam kuburannya kaum muslimin. Ini kalau mazhab Imam Syafi'i. Nah, terus makruh pula bagi orang ngobrol-ngobrol setelah sholat isya, nongkrong sampai berlarut-larut, itu hukumnya makruh. Ya kalau 5 menit sih makruhnya cuma 5 menit, ini 5 jam. Itu ngobrol biasa. Wah, apalagi yang ngobrol berbau ghibah. Allah, ngerasani wong nikmati Pak. Kopi sak cangkir 5.000 ngentekno wong sak desa. Enggak terasa. Pak-pakan rokok utut ya, modal kopi sak cangkir, masya Allah. Malaikat atid ini sampai jam piro kang kabar. Ya. Walaupun itu hal yang mubah, Anda mengurangi jatah pahala 5 menit, 10 menit, 10 menit, seperempat jam. Coba kalau digunakan tasbih, berapa pahala? Allah. Kalau tidak tidur, udah tidur itu merupakan amalan yang tidak ada pahala, tidak ada dosa, selamat. Jadi kalau mau selamat tidur, pokoknya tidur selamat. Enggak. Masya Allah. Naam. Ini hukumnya makruh.
Ya. Alasannya kenapa kok makruh? Karena dengan sering-sering ngobrol sampai larut malam, maka bisa menyebabkan orang itu nggak bisa bangun akhir malam, apalagi sampai meninggalkan sholat subuh. Itu kalau bahasa hadis namanya orang telinganya jadi toiletnya setan. Jadi pengen tahu toilet setan, itulah telinga-telinga yang nggak mau bangun ketika subuh, dikencingi oleh setan. Naudzubillah. Ya. La ilaha illallah. Kecuali kalau pembicaraan itu yang ada kaitannya dengan seperti ini, majelis taklim atau pembicaraan yang ada kaitannya tentang agama, itu tidak ada masalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sering-sering majelis duduk dengan sahabat Abu Bakar sampai larut malam, tapi yang dibicarakan tentang urusan umat. Tentang urusan apa? Umat. Kalau bahasa sekarang mungkin rapat lah, rapat RT, rapat RW, dan yang penting berkaitan tentang hal yang bermanfaat. Nah, la ilaha illallah. Atau mungkin karena kedatangan tamu, ya, membuat bagaimana tamu itu senang, ya. Dan itu merupakan ciri orang mukmin. Ada wong sekedar terasa kirin baru 5 menit padahal sudah 5 jam. Mungkin mawon amalan tiang-tiang saudara kok kapan mulai ujian kopi teh 5 cangkir gak bar-bar ya. Tamam. Atau mungkin hal-hal yang berkaitan tentang hal yang bermanfaat, tidak ada masalah. Terus wa kana yanfatilu min salatil ghad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanfatilu itu keluar min salatil ghadati, dari salat subuh, hina ya'rifur rajulu, ketika seseorang mengetahui jalisahu, teman duduknya. Ya. Artinya apa? Artinya di sini lanjutnya dulu, wa kana yaqra, dan beliau yakni Rasulullah membaca di salat subuh itu bisittina, membaca 60 ayat, ilal mi'ati, sampai 100 ayat. Zaman sekarang saya kira nggak ada yang jamaah. Imam itu sholat padahal sunnah. Ya. Jadi keterangannya, kita dianjurkan untuk menyegerakan sholat subuh, dan ketika sholat subuh dituntut, disunnahkan kalau baca surat yang panjang, antara 60 sampai berapa? 100 ayat. Ya, kenapa? Karena jangan sanggup jadi imam kayak itu, Yasin. Besok gak ada diundang lagi kan. Oh, imam tuh padahal sunnah. Nah, disinilah kadang-kadang kita sulit untuk mengenalkan kepada masyarakat, padahal yang sunnah gak dianggap sunnah, yang gak sunnah dianggap sunnah. Itu zaman sekarang seperti itu. Kenapa ya? Karena tadi itu gak gelem ngaji, gak mau ngaji. Ya, sunnah. Jadi keluarnya Rasul dari sholat subuh itu, jadi masih bisa melihat bisa melihat orang lain. Jadi artinya nggak terlalu cepat sholatnya, jadi dipanjangkan. Sekira saking panjangnya keluar dari subuh itu bisa melihat, jadi nggak gelap, berarti kan menunjukkan sholatnya panjang. Nah, sholatnya panjang. Dari ini keterangan, maka timbul di dalam ilmu fikih perincian sebagai berikut. 5 waktu itu kita dianjurkan memperpanjang bacaan ketika sholat zuhur dan sholat subuh. Jadi kalau imamnya ahli fikih itu zuhurnya mesti panjang,
Cuma walaupun seperti itu ya sulit tak, apalagi daerah perumahan, pinggir masjid, pinggir jalan, imam campopo suwe menyo ya. Padahal itu sunnah. Dan juga diperpanjangkan ketika sholat subuh. Jadi subuh dengan zuhur itu anjuran dipanjangkan, dan itu sesuai dengan hadis ya. Cuma ada keterangan pula bagi masjid yang tidak matruk. Masjid yang tidak matruk itu masjid yang sering-sering didatangi orang asing atau musola. Seperti kita lihat di depan Negeri Semol, itu kan masjid namanya matruk. Jadi yang jamaah itu bukan lingkungan saja, dari luar, transit, harus aja transit. Nah, itu jangan panjang-panjang. Beda dengan masjid yang tidak matruk, masjidnya kampung atau masjidnya perumahan, memang yang hadir ya orang-orang itu aja. Dawan ora apa-apa. Apa ning ndi wong gaspol itu gaspol nek wani tapi ini. Ala kulli hal ini sunnah. Cuma seseorang bisa melihat situasi dan kondisi. Yang penting jangan melebihi batas. Karena memang kita ada hadis lain, idza shalla ahadukum idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, cuk panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Tapi maknanya jangan panjang-panjang artinya jangan mengurangi sunnah atau melebihi sunnah. Fa idza shalla ahadukum wahda falyutawwil ma syaa. Kalau kamu sholat sendirian bebas karena nggak punya tanggungan belakang, mau pendek mau panjang tidak ada permasalahan. Nah, karena sampai Ibnu Mas'ud pernah sholat malam dengan Nabi. Ya. Nabi baca Al-Baqarah, selesai Baqarah. Dikira Ibnu Mas'ud, setelah ini ruku, dilanjutkan lagi Ali Imran. Baqarah itu 2 juzuk setengah. Tambah lagi Ali Imran. Kata Ibnu Mas'ud, setelah ini selesai ruku, tambahin Nisa. 3 surat. Tapi lihat dulu siapa yang jadi imam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau seseorang mau memperpanjang itu dianjurkan minta izin dulu makmum. Makmum, dawa apa pendek? Mudah. Yo, jangan sampai termasuk imam yang dibenci makmum, karena itu termasuk orang yang sholatnya nggak diterima. Kalau mau panjang nih, ya, mau panjang nih, ya, ini rembuk saya rembuan ini, dawa pendek. Saya kira jawab pendek. Karena ada hadis salasatun la turfa salatuhum shibran. Ada 3 orang sholatnya nggak diangkat, yakni nggak diterima. Yang pertama apa? Laki-laki yang jadi imam yang makmumnya nggak suka. Nggak sukanya mungkin karena adab akhlaknya, atau mungkin nggak sukanya karena mungkin nggak tahu tentang ilmu fikihnya, atau mungkin tadi karena panjangnya Yang kedua, perempuan di malam itu tidak diridhoi oleh sang suami. Hari itu apapun yang dikerjakan istri enggak diterima oleh Allah. Makanya kita jadi seorang suami, jadi penyebab istri masuk surga. Jangan apa caranya? Ridhoi. Walaupun kopi ini pahit, ridhoi. Nyambel dikira uyah dadi gula, ridhoi. Semono wae. Ridhoi. Iya. Jangan kok ketika orang dengan hadis ini rasa jangan. Jangan gitu. Khairukum li ahli. Sebaik kalian para suami adalah aku, karena aku adalah orang yang paling baik dari kalangan suami untuk para istriku. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, akhwani mutasariman. Kalau ada 2 saudara muslim cekcong terus metotong, salam enggak, nyapa enggak, isinya cuma ngerundel. Iki alamati blas sholatnya gak diterima. Alhamdulillah. Bon, itu kita kembali kepada hadis ya.
subuh. Adapun yang diperpendek bacaannya tadi kan subuh dengan duhur, yang diperpendek itu sholat maghrib. Ya, maghrib. Makanya kalau jenengan ada ini apa itu namanya amalan Habib Abdullah Haddad itu ada. Jadi surat-surat yang dibaca oleh Habib Abdullah Haddad selama beliau jadi imam itu ternyata ketika maghrib suratnya pendek-pendek, mulai Ad-Duha sampai An-Nas, pendek-pendek suratnya. Ya. Bagi orang seandainya punya wiridan, seandainya wiridannya Al-Quran mungkin dibaca, pengen khatam tiap bulan sekali atau sekian bulan, ya tidak apa-apa, minimal dikurangi entah 2 ayat atau entah 3 ayat. Ya. Dan ada amalan penting ini, ya, guru-guru kita di antara Habib Umar itu satu, kalau Jumat, kalau sholat Jumat yang dibaca Sabbihisma dengan hal ataka hadithul wasyiyah, ini jangan dirubah. Kalau seandainya mau dipersingkat, ya ambillah akhir surat Jumat dengan akhir surat Al-Kafirun, Al-Munafiqun, ya, Sabbihisma atau apa itu hal ataka hadithul wasyiyah, hal ataka hadithul wasyiyah. Kalau nggak bisa, sebenarnya sih surat Jumat, surat Munafiqun. Sebenarnya surat Jumat itu berapa halaman? Sekitar 3 halaman. Surat Jumat, ya 2 halaman, ya 2 halaman, ya. Dan yang kedua surat Munafiqun. Kalau nggak bisa, ya pakai Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul wasyiyah. Kadang-kadang kita lihat bobroknya ilmu di sini. Khutbah itu salate kul ya ayyuhal kafirun. Ini bobroknya agama. Apalagi maaf sebagai seorang khotib nggak mencontohkan kepada para jamaah, makmumnya putih-putih, khotibnya pakai baju abang, ini apa perang nindi kan gitu. Kita nggak berbicara masalah boleh, cuma kita ingin menghidupkan sunnah. Disinilah akan datang yang namanya rahmat untuk negara atau rahmat untuk daerah kita kalau kita tegakkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya untuk malam Sabtu ketika maghrib baca 2 surat Istiqomah, jangan dirubah. Ya, Jumat malamnya, maghrib apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini jangan dirubah. Itu Istiqomah. Boleh kau tambahi sebelumnya qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, rakaat yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Ya, untuk sisanya dengan patrisi tinggalnya Habib Abdullah Haddad banyak. Yang terakhir untuk Jumat subuh. Tadi kan sholat Jumatnya, ini Jumat subuh. Ya, kalau bisa pakai surat Sajdah. Tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua pakai surat Al-Insan. Tuh. Tapi sekali tempo diamalkan. Ya, mungkin di GKA ini ada yang mengamalkan di masjid GKA ini. Cuma dipotong. Al-Insan ini nggak dibaca. Kalau nggak bisa ya Sabbihisma dengan hal ataka hadithul wasyiyah. Kami terangkan karena ini sumber keberkahan. Jadi Islam itu nggak gaya-gayaan, nggak. Islam itu nuruti Kanjeng Nabi. Ini tujuannya itu toh. Ada orang nih, maaf, sholat moco telung surat tuh. Ada orang baca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Lebih utama mana? Lebih utama ini daripada yang tadi. Kenapa? Ini pakai sunnah, itu pakai hawa nafsu. Boleh. Oke. Sebaliknya ada orang juga sama. Ada orang ini sholat. Wah, sekian ribu rakaat sholat. Tapi sholat duha nggak pernah. Namanya hawa nafsunya. Mestinya dahulukan duha, baru kemudian yang lainnya. Dahulukan
Kalau Anda mau pakai program amal taat silahkan, tapi awali dulu amalan yang dikerjakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga hidup kita diberkahi sama Allah. Oh, gimana tadi? Ya, terakhir ini kita wa indahuma, dan di sisi Imam Bukhari, Muslim, ya lupa, untuk Isya dan untuk Asar suratnya pakai surat yang sedang. Nah, ini perlu saya terangkan. Pertama ya, surat pendek itu dari duha sampai anas. Dari duha sampai anas itu namanya surat yang pendek. Jadi kalau Anda ngimami maghrib antara duha sampai anas, boleh, jangan dirubah-rubah. Untuk surat yang sedang yaitu Isya dan Asar itu mulai juz amma yatasalun sampai ad-duha. Amma yatasalun sampai ad-duha. Adapun yang panjang ini perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai Amma. Jadi juz 29 itu semuanya masuk, termasuk surat yang panjang, namanya Tiwalul Mafsal. Tiwalul Mafsal. Min hadits Jabir, dari hadisnya sahabat Jabir, wal isya ahyanan, al isya dan Kanjeng Nabi mengerjakan isya ahyanan sekali tempo, yuqaddimuha mendahulukan, wa ahyanan dan sekali tempo yuakhiruha mengakhirkan. Nah, ini keunikan sholat isya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang didahulukan, kadang diakhirkan. Terus lanjutnya, idza ra'ahum, ketika Kanjeng Nabi melihat para sahabat, ijtama'u, sudah hadir berkumpul di masjid, ajala, beliau mendahulukan isya. Masuk masjid, sepodo kumpul para sahabat, yuk langsung kerjakan isya. Wa idza ra'ahum, dan ketika Kanjeng Nabi melihat para sahabat, abta'u, terlambat. Ya, mungkin banyak urusan masih, atau mungkin masih kecapean, akhara, beliau mengakhirkan. Ini namanya imam yang tahu hikmah ya gini. Orang kok masjid ku dhewe tak urus. Nah, dilihat situasi dan kondisi, tapi terkait tentang urusan apa? Isya. Bahkan ya ada pendapat di kalangan Imam Syafi'i ya, itu sunnah mengerjakan isya itu di 1/3 malam pertama. Jadi jam 9-10 baru dikerjakan isya. Ada pendapat seperti itu. Dan ini sekali tempo guru kita pakai, Habib Umar, khususnya ketika malam Jumat. Kan biasanya acara kan nyambung, habis maghrib adzan isya nyambung, dipedot kan tidak enak, sambung langsung sampai jam 9:30 baru kerjakan sholat isya. Dan ini cenderung kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, ala kulli hal. Tapi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ada pendapat yang ini, ada pendapat ya mengerjakan isya di awal malam, di awal waktu, karena ada hadis sebaik-baik amalan adalah sholat di awal waktu. Ala kulli hal, boleh mengerjakan di awal atau boleh mengerjakan di akhir. Naam, wa hakadha. Ya. Cuma alasannya para sahabat mungkin dulu masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau alasan sekarang mungkin karena nongkrong. Nyangkruk sih, balik lagi sholat isya. Ya gak pas Pak. Aku ikut Kanjeng Nabi, ikuti sholatin nongkrongnya gak masuk nongkrong ini. Ya, gitu. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa subha, dan sedangkan sholat subuh, kanan Nabi, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalliha bi ghalasin, beliau mengerjakan sholat subuh bi ghalasin. Ini makna ghalasin artinya ya, naam, setelah fajar. Apa artinya situ? Di sini ghalas maksudnya gelapnya malam. Yang dimaksud di sini setelah fajar sekitar sepertiga dari waktu fajar.
Jadi waktu fajar mulai awal sampai akhir itu dibagi menjadi 3. Nah, sepertiganya itu namanya waktu ghalas ya. Jadi apa itu namanya, masih ada gelap-gelapnya. Wali Muslimin, dan riwayat Imam Muslim min hadits Abi Musa, fa aqamal fajr. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat fajar hina syaqqal fajr, ketika fajar itu insyaqqa, artinya mulai tampak cahayanya. Wan nasu, sedangkan manusia la yakadu, masih ya'rifu, mengetahui ba'duhum, sebagian, ba'dun, sebagian yang lainnya. Artinya ini memperkuat keterangan yang di atas bahwa waktu untuk mengerjakan sholat fajar ya di awal waktu, kemudian diperpanjang waktunya, boleh juga, atau mungkin diakhirkan daripada waktu fajarnya sampai waktu ghalas. Dan itu yang diamalkan oleh orang-orang Hadramut. Makanya selepas sholat azan fajar itu enggak langsung qomat ya, pakai istighfar yang pernah kita terangkan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Setelah itu pakai doa fajar yang pernah kita bagikan. Doa fajar selesai, baru kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya, itu selama 40 kali, baru kemudian diqomati ya. Jadi jedanya agak panjang, apalagi waktu subuh biasanya orang-orang masih sibuk dengan selimutnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, wallahu ta'ala alam ya. Dan pertempatan malam ini kita ada acara tasyakuran untuk putri kita. Mohon doanya, mudah-mudahan menjadi anak yang salihah, muslihah, yang diridhai oleh Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.